Bolehkah ayah biologis menikahi putrinya dari hasil zina? Zina adalah perbuatan haram, mendekatinya pun dilarang oleh agama manapun. Terlepas dari perbuatan zina itu sendiri, para ulama sepakat bahwa anak haram hasil zina tentu tidak menanggung dosa atau perbuatan orang tuanya karena Islam tidak membebankan kesalahan seorang kepada orang lain. Namun dalam masalah nasab anak hasil zina ini memang sedikit bermasalah. Para ulama fikih sepakat mengenai tersambungnya nasab anak zina dengan ibu yang melahirkannya, sehingga hubungan anak itu dengan ibunya adalah hubungan syar'i yang sah. Dan sebagai anak yang sah, khususnya bila anak itu laki-laki, maka hubungan keduanya menjadi mahram, mu'abbad. Konsekuensinya adalah bahwa anak laki-laki itu tidak boleh menikahi ibunya sendiri. Namun yang masih menjadi perdebatan para ulama adalah masalah hubungan nasab anak itu dengan ayah biologisnya. Adakah anak itu bisa menjadi anak sah secara hukum syariah terhadap anak biologisnya? Misalnya dengan adanya pernikahan antara ayah biologis dengan ibunya. Dalam hal ini pendapat para ulama terpecah. Ada yang mengatakan bahwa hubungan nasab bisa tersambung kembali bila keduanya menikah. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukuman turunan. Kalau dikatakan bahwa anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terjadi hubungan nasab, maka konsekuensinya bila anaknya itu seorang wanita, maka keduanya bukan mahram. Dan kalau hubungan mereka bukan sebagai mahram, berarti boleh terjadi pernikahan antara ayah biologis dan putrinya sendiri. Di sini kemudian timbul silang pendapat, bolehkah putri yang lahir dari hasil zina di kemudian hari setelah dewasa lantas dinikahi sendiri oleh ayah biologisnya? Kalau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa anak zina bisa tersambung kembali nasabnya kepada ayah biologisnya, maka keduanya menjadi mahram dengan hubungan ayah dan putrinya. Sebaliknya, kalau kita pakai pendapat yang menolak tersambungnya nasab mereka, maka keduanya bukan ayah dan anak. Kalau bukan ayah dan anak, maka mereka bukan mahram. Kalau hubungan keduanya bukan mahram, apakah boleh si ayah biologis itu menikahi putrinya? Ternyata di masa lalu pertanyaan macam ini telah secara panjang didiskusikan oleh para ulama. Berikut kesimpulannya dari berbagai mazhab yang saling berbeda pendapat. Pendapat pertama, ulama dari mazhab mayoritas fikih Hanafi, Maliki, Ambali dan salah satu qaul dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina. Sebagaimana ia tidak boleh menikahi anak-anak perempuannya dari hasil pernikahan yang sah. Sebab walaupun ia dengan anak hasil zina tidak ada hubungan nasab secara syar'i, namun ada hubungan juz'iyah di antara keduanya, artinya anak hasil zina itu masih menjadi bagian darinya. Nomor satu, mazhab Hanafi mendasarkan pendapatnya pada firman Allah, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagimu menikahi ibu-ibumu dan anak perempuanmu. Mazhab ini memandang sama antara anak perempuannya dari hasil pernikahan yang sama maupun dari hasil zina, sebab dalil tersebut bersifat amat umum. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Kasani, salah satu mujtahid mazhab ini, sebab istilah bintu al-insan adalah anak berjenis kelamin perempuan yang tercipta dari air maninya seorang laki-laki, maka pada hakikatnya anak perempuan itu merupakan anaknya. Nomor dua, mazhab Maliki juga menyatakan bahwa apabila seorang laki berzina dengan seorang wanita, kemudian si wanita itu hamil dan melahirkan anak perempuan, maka anak perempuan itu haram dinikahi dan oleh ayah biologisnya. Begitu juga dengan kakek biologisnya. Nomor tiga, mazhab Hambali dengan pendapat serupa merujuk surah An-Nisa 23 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berisi tentang istri dari Hilal bin Umayyah yang juga melahirkan anak dari hasil hubungan zinanya dengan lelaki bernama Sarik bin Sahma. Saat itu Rasul berkata, absiruha fa in ja'at bihi ya'ni waladaha ala sifati kadza fa huwa li syarika ibni Ishaq. Perhatikan anak perempuan itu, jika ia lahir dengan sifatnya menyerupai dia lelaki yang menzinai ibunya dengan ciri begini dan begitu, maka anak itu adalah Syarik bin Sahma. Hadis Bukhari Muslim. Pendapat kedua, mayoritas mujtahid dalam mazhab Syafi'i memandang bahwa tidak ada hubungan keharaman antara anak perempuan hasil zina dengan lelaki yang menjadi ayah biologisnya. Walaupun laki itu tahu bahwa anak itu adalah anak yang lahir dari perbuatan zina yang dia lakukan, mereka mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, baik perbuatan itu dilakukan dengan paksa atau dengan suka sama suka, kemudian dari perzinahan itu lahir anak perempuan, maka anak itu halal untuk nikahi oleh si lelaki yang menjadi ayah biologisnya. Sebab anak itu tidak menjadi mahram baginya dan tidak ada hubungan nasab di antara keduanya serta tidak saling mewarisi ketika salah satu pihak meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rafi'i, salah satu mujtahid dari mazhab Asy-Syafi'i, nomor 4. Walau demikian, sebagian ulama mazhab ini berpendapat sebaliknya, yakni bahwa anak perempuan yang lahir dari hasil zina haram dinikahi oleh laki yang diduga sebagai ayah biologisnya, sebab ada kemungkinan bahwa anak itu benar berasal dari mahir manina. Dan jika lelaki tersebut yakin bahwa anak perempuan tersebut benar-benar merupakan darah dagingnya sendiri, maka jelas haram bagi laki itu untuk menikahinya. Pendapat ini didukung oleh pendapat ulama dari mazhab Syafi'i antara lainnya, yaitu Ar-Ruyani nomor 5. Demikian pendapat dari para ulama fi mengenai hukum boleh dan tidaknya seorang laki-laki untuk menikahi anak perempuan dari perbuatan zina yang dilakukannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya haram sebagaimana keumuman dalil yang terdapat dalam surah An-Nisa 23, begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang berzina kemudian melahirkan dengan ciri-ciri lelaki yang menzinahinya. Selain itu,
Pendapat ini dikuatkan dengan fakta bahwa antara mereka terdapat hubungan juz'iyah yang artinya anak perempuan itu adalah bagian dari biologisnya. Akan tapi sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa di antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan kemahraman yang menghalangi bolehnya menikahi anak perempuannya dari asal zina. Walau demikian, ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan antara yang membolehkan dan mengharamkan. Meraji kitab Hasyiyah Ibni Abdin jilid 2 halaman 277, nomor 2 Badai As-Sana'i lil Qasani jilid 2 halaman 257, 3 Asyarul Al-Kabir jilid 2 halaman 250, 4 Asya Qalyubi wa Umairah jilid 3 halaman 241, yang kelima Mughni Al-Muhtaj jilid 3 halaman 175 dan 178.